Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Riani Nur Aini, Riza Syafawati, dan Septiana Alisa Salsabila yang akan mempresentasikan tentang syarat-syarat sah suatu kontrak. Menurut Ridwan Hairandi, beliau menjelaskan bahwa tolak ukur keabsahan perjanjian di dalam suatu sistem hukum perjanjian di Indonesia itu ditemukan atau tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang mana dalam naskah aslinya berbahasa Belanda juga terdapat dalam pasal 1320 Burgerlijk Wetboek. Nah, atau biasa disebut dengan BW. Nah, BW ini diterjemahkan oleh Subekti dan Raden Citro Sudibyo menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Nah, keberadaan suatu perjanjian atau kontrak tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syaratnya ataupun terpenuhi syarat sahnya mengenai suatu perjanjian atau kontrak tersebut, seperti yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata. Syarat-syarat suatu kontrak ada 5. Yang pertama yaitu kesepakatan para pihak yang berkontrak. Yang kedua, kecakapan para pihak yang berkontrak. Yang ketiga, suatu hak tertentu. Keempat, kausa halal. Dan yang terakhir yaitu ketentuan hukum kontrak dalam Undang-Undang Konsumen. Selanjutnya untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai kesepakatan para pihak yang berkontrak. Nah, kesepakatan para pihak yang berkontrak ini termasuk syarat subjektif karena berhubungan dengan subjek perjanjian atau kontrak tersebut. Nah, jika syarat subjektif ini tidak terpenuhi, maka tidak mengakibatkan perjanjian batal demi hukum, melainkan harus dimintakan pembatalannya. Nah, sebelumnya kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak dari satu pihak dan pihak yang lainnya. Nah, tujuan dari pembuatan perjanjian atau kontrak secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna jika nanti di pertengahan kontrak ada kendala atau masalah yang terjadi. Sebelum suatu perjanjian dibuat, biasanya salah satu pihak terlebih dahulu melakukan sebuah bentuk penawaran kepada dalam bentuk perjanjian tersebut kepada lawan pihaknya, yang mana bentuk penawaran tersebut nantinya akan disepakati oleh kedua belah pihak. Akhirnya kesepakatan harus didasari dengan adanya kebebasan oleh para pihak dalam perjanjian atau kontrak tersebut, karena kekhilafan dianggap tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian atau kontrak kecuali jika kekhilafan itu mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian atau kontrak diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai kecakapan para pihak yang berkontrak. Nah, kecakapan para pihak yang berkontrak ini termasuk syarat subjektif juga karena berhubungan dengan subjek perjanjian. Jika syarat subjektif ini tidak dipenuhi atau tidak terpenuhi, maka tidak mengakibatkan perjanjian atau kontrak ini batal demi hukum, melainkan harus dimintakan pembatalannya. Sebelumnya, kecakapan dalam bertindak merupakan kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, perbuatan hukum sendiri adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan atau melakukan perjanjian atau kontrak haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Contohnya saja seperti orang dewasa. Baik, selanjutnya pada pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang yang dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian atau kontrak, yaitu yang pertama adalah orang yang belum dewasa. Beberapa pihak menyepakati bahwa kedewasaan itu ditentukan jika seseorang sudah berumur 18 tahun dan juga sudah berlaku baik bagi wanita ataupun laki-laki. Kemudian yang kedua adalah orang atau mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Nah, pengampuan di sini jika yang bersangkutan itu
orang gila, dungu, gelap mata, lemah akal, atau juga bisa sebagai pemboros. Mengapa seperti itu? Karena secara tidak langsung orang-orang yang demikian itu tidak menggunakan akal sehatnya, dan maka mereka juga akan merugikan dirinya jika melakukan suatu kontrak atau perjanjian. Untuk syarat yang ketiga yaitu suatu hak tertentu, di mana pada pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang atau zat yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu, berarti bahwa apa yang diperjanjikan yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan sesuai dengan jenisnya. Selanjutnya, istilah barang yang dimaksud ini yaitu dalam bahasa Belanda disebut zak. Zak dalam bahasa Belanda tidak hanya berarti barang dalam arti sempit, akan tetapi juga berarti lebih luas lagi, yakni pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, akan tetapi juga berupa jasa. Misalnya, mengenai perjanjian panen tembakau dari suatu ladang dalam tahun berikutnya adalah sah. Dan ada juga perjanjian jual beli di mana teh untuk Rp1.000 tanpa penjelasan lebih lanjut harus dianggap tidak cukup jelas. Yang keempat yaitu kausa halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata orzak yaitu dari bahasa Belanda, atau kata kausa yang berasal dari bahasa Latin yang dimaksudkan dalam hal perjanjian ini bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang tersebut membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Kemudian, dalam pasal 1320 KUHP Perdata mensyaratkan perjanjian atau kontrak di samping harus adanya kausa tersebut juga harus halal. Hal-hal yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam perjanjian diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, klausa yang halal berarti isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan ketentuan umum, kesusilaan, dan undang-undang. Yang kedua, sebab dikatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Yang ketiga, sebab dikatakan palsu jika untuk menutupi sebab yang sebenarnya. Dan yang terakhir yaitu suatu perjanjian tanpa sebab jika tujuan yang dimaksudkan oleh para pihak pada saat dibuatnya perjanjian tidak akan tercapai. Yang kelima yaitu ketentuan hukum kontrak dalam Undang-Undang Konsumen. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah mengatur tentang perlindungan konsumen yang biasa disebut dengan UUPK, yang merupakan bentuk campur tangan negara dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. Dan dalam pasal 18 UUPK ini dimuat peraturan yang membatasi kebebasan subjek hukum dalam membuat perjanjian, termasuk keberadaan klausula baru. Nah, di sini terdapat ketentuan pasal 18 UUPK. Yang pertama yaitu menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Yang kedua, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen. Yang ketiga, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Kemudian menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Kemudian mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan atau pemanfaatan barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Kemudian memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli. Yang terakhir yaitu menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
Dalam KUHP Perdata pasal 1491 memberikan dua jaminan atau janji dari penjual kepada pembeli. Yang pertama yaitu penjual menjamin penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tentram. Yang kedua, penjual menjamin pembeli terhadap cacat tersembunyi, termasuk cacat yang tidak diketahui oleh penjual pada waktu jual beli terjadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.